Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kita akan mulaikan ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Bila Ku Renungkan Kasih Setiamu, sungguhlah Engkau penolongku. Haleluya, haleluya. Bila ku kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku memuji Engkau. Bila ku renungkan kasih setiamu, bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan memuji Engkau. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegang Engkau, seumur hidupku kan memujimu. Tanganku gunakan demi namamu. bila kita merenungkan kasih setia Tuhan yang telah berlaku dalam hidup kita, kita masih boleh sehat, masih boleh kuat, masih boleh beraktivitas. Ini semua karena Tuhan. Biarlah kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh sambil kita merenungkan kasih setia Tuhan yang telah berlaku. Biar kita memuji, memuliakan Tuhan kita, Allah yang besar, Allah yang mulia itu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam
karena kemurahan Tuhan, karena berkat-berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, Haleluya. patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita, menyembah Dia, memuliakan Dia. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku membanggakan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Nanti Saudari Teta pimpin kita dalam doa pembukaan. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan, tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan, tanganku ku naikkan demi namamu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat pagi hari ini. Sungguh ini semua karena kasih-Mu. Ini semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami datang membawa hidup kami untuk kami beribadah kepadamu Tuhan, untuk kami boleh memuji dan menyembah Engkau, menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lewat tubuh jiwa roh kami, lewat perkataan kami, lewat bibir lidah kami mau memegahkan Engkau Tuhan. Lewat pujian yang kami naikkan pada saat pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu merasakan Engkau ada di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani pada saat pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu, agar setiap apa yang mereka lakukan, setiap apa yang mereka perbuat, semuanya adalah untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan pimpin ibadah kami dari awal pertengahan. Mari Tuhan Engkau hadir, Engkau ambil alih ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tidak terasa 4 hari lagi kita sudah memasuki pertengahan Oktober. Suatu hal yang tidak kita sangka, waktu bulan Maret, waktu pandemi COVID-19 ini mulai memasuki Indonesia, kita tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ke depan. Tapi nyatanya Oktober ini kita masih berada
kita masih boleh memuji memuliakan Tuhan. Puji Tuhan karena kasih Tuhan. Begitu juga untuk hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal, Dia pegang hari esok kalau kita bersama Dia. Ku tak pikir hari besok, ku hidup tiap hari. Hari besok ku hidup setiap hari, ku tak pinjam cahaya besok, awan gelap mungkin datang. Ku tak takut hari besok, ku pegang janji Tuhan. Dia tahu apa datang. Banyak hal buat hari besok, ku tak dapat mengerti. Ku tahu yang menguasai besok, ku tahu siapa pegangku. Tiap langkah menjadi mulia, tiap langkah menjadi mulia jika ku tetap maju. Tiap pikulan jadi ringan, awan gelap berubah terang. Matahari terus bersinar, air mata disapukan. Pada ujung perjalanan, ku masuk surga kekal. Banyak hal buat hari besok, ku tak dapat mengerti. Ku tahu yang menguasai besok, ku tahu siapa pegangku. Ku tak pikir hari besok, ku tak pikir hari besok, kekurangan kan datang. Yang pelihara burung gajah akan tolong padaku. Meskipun jalanku lewat api atau banjir keras, kalau Yesus besertaku, ku dalam lindungannya. Banyak hal buat hari besok, ku tak dapat mengerti. Ku tahu yang menguasai besok, ku tahu siapa pegangku. Banyak hal buat hari besok, ku tak dapat mengerti. Ku tahu yang menguasai besok, ku tahu siapa pegangku. Banyak hal buat hari besok, ku tak dapat mengerti. Ku tahu yang menguasai besok, ku tahu siapa pegangku. Ku tahu yang menguasai besok, ku tahu yang menguasai besok, ku tahu siapa pegangku. Ku tahu yang menguasai, ku tahu yang menguasai besok, ku tahu siapa pegangku. Haleluya. Kita tidak tahu hari esok akan terjadi apa atas hidup kita, atas hidup orang-orang yang kita kasihi, tapi kita yakin dan percaya hari besok kita
Tuhan yang atur, Tuhan yang pegang. Haleluya. Puji Tuhan, kita sebagai umat pilihan Allah, kita maju terus. Kita mendengar panggilan Tuhan dan kita menggenapi firman-Nya. Kita maju untuk Tuhan, biar nama Tuhan dipuji, ditinggikan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita semua umat pilihan Allah. Diberi kuasa dari Raja Mulia untuk menaklukkan musuh di bawah kaki kita. Kita memakai kuasa itu karena Allah ada bersama dengan kita. Haleluya. Bila Allah ada bersama
ada bersama dengan kita. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janji Allah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan, Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyapkan. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyapkan. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyapkan. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyapkan. Ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyapkan. Ku kenakan jubah pujian. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kalau kita mengenakan jubah pujian, kita memakai jubah pujian setiap saat, setiap waktu, segala beban kita akan lenyap. Yang ada adalah ucapan syukur keluar dari mulut kita. Sehingga tidak ada rasa pahit di hati kita terhadap Tuhan Allah kita. Hingga kita dapat selalu mengucap syukur. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita yakin saat Tuhan berfirman, saat Dia bertindak untuk kita. Ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya
boleh bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Musik, nyanyikan lagu ini dengan lembut. Haleluya, haleluya. Kalau kita merenungkan kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, kita yakin akan setiap firman Tuhan yang telah diberitakan pada kita, bahwa tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Dia pasti bertindak saat kita percaya akan firman-Nya, saat kita juga bertindak dengan iman kita. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan, glory. Haleluya, haleluya.
kepada janji-janji firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Engkau dan bagi orang yang percaya Tuhan. Tolong kami supaya kami berbuat persis seperti iman, seperti firman-Mu Tuhan. Kami bertindak dengan iman kami Tuhan. Bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin bagi kami orang yang percaya Tuhan. Dan biarlah jadi sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah jadi Tuhan penyelesaian bagi masalah-masalah kami. Biarlah jadi kesembuhan bagi segala penyakit kami Tuhan. Biar Tuhan tolong, biar menjadi jawaban atas doa-doa kami yang kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Bekerjalah Tuhan, lewat ibadah sebentar ini Tuhan, firman Tuhan yang akan diberitakan. Bekerjalah, mari Allah Roh Kudus, bekerjalah lebih dalam lagi dalam hati kami Tuhan. Biar firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi boleh tertanam dan berbuah subur dalam hidup kami. Mengurapi hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan untuk membawakan firman-Mu. Biar urapan dari tempat yang maha tinggi ada atas hidupnya Tuhan. Dan kami semua yang ada, yang mengikuti ibadah Tuhan, diberkati karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bekerjalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau Tuhan. Dan kami yakin pujian kami naik ke hadapan hadirat-Mu. Berbau harum untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat berjumpa, selamat beribadah saudara-saudara. Sepekan sudah berlalu sejak kita beribadah kepada Tuhan. Dan kalau kembali hari ini kita beribadah, mengingat semua kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan di sepanjang minggu yang berlalu, kita harus selalu bersyukur. Karena memang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah buat dan kerjakan dalam hidup kita. Saudara, melalui pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan, situasi-situasi, orang-orang yang Tuhan izinkan berjumpa dengan kita, Dia sedang merangkai, Dia sedang membentuk, Dia sedang mempersiapkan satu kehidupan yang lebih baik bagi setiap kita. Dan apa yang Tuhan kerjakan itu memaknai kehidupan kita yang akan mencapai satu titik, bukan hanya di dalam dunia ini saja, tetapi bahkan sampai di dalam kekekalan. Nah, oleh karena itu saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini, yang harus kita akui ada begitu banyak peristiwa, pengalaman yang tidak kita harapkan. Kita perlu memiliki satu sudut pandang yang benar, sehingga kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi lemah, bahkan mungkin kita menjadi putus asa karena pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman yang tidak baik yang terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin terhadap kita dan orang-orang yang ada di dekat kita. Nah, oleh karena itu saudara, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat sebuah kebenaran firman Tuhan yang tentu tidak asing lagi bagi kita, yang terambil dalam surat Roma pada pasal yang ke-8 di ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28 berbunyi demikian, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saya ulangi kembali saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, Amplified Bible menggunakan kalimat yang agak sedikit berbeda. Kira-kira dalam terjemahan bahasa Indonesia bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Jadi rupanya Amplified Bible mau memperlihatkan bahwa di balik semua peristiwa, entah itu yang baik atau yang buruk, entah itu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak, semuanya turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena ada Allah yang mengendalikan, ada Allah yang turut ambil bagian di dalamnya. Sehingga apapun itu tidak akan losing control, tidak akan lepas kendali. Kalau saudara mengingat firman Tuhan minggu yang lalu tentang bagaimana Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel, khususnya Kaleb dan Yosua. Mereka melalui satu pengalaman-pengalaman yang sulit dan berat. Pengalaman-pengalaman yang pada kenyataannya membinasakan generasi pertama yang menerima janji untuk masuk tanah perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb. Lalu kemudian kitab 1 Korintus mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Kenapa? Karena Allah kita setia. Nah, dalam kesetiaannya Dia mengizinkan berbagai peristiwa untuk membentuk kehidupan kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang ada dalam rencana Allah. Saya tidak akan masuk ke sana, saudara, tetapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat di ayat yang ke-29 tentang bagaimana rencana Allah itu bukan hanya di dalam dunia ini saja, tetapi sebuah rencana yang begitu luar biasa. Di sepanjang sejarah kehidupan manusia ada jejak-jejak tangan Allah yang berkarya di dalam dan melalui kehidupan umat manusia, khususnya umat pilihannya. Dia sedang merenda sebuah kehidupan yang akan berujung di dalam kekekalan. Kalau kita perhatikan ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi saudara, kita melihat bahwa dalam keterbatasan, karena kita dibingkai oleh kelemahan, kekurangan yang menjadi identitas kefanaan kita sebagai manusia yang diciptakan, makhluk yang terbatas, Allah punya rencana melampaui keterbatasan itu. Sampai satu titik di mana Dia akan mempermuliakan setiap orang yang ada dalam rencananya, yang ada dalam panggilannya. Dan kita perlu melihat peristiwa-peristiwa yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah bagian dari pembentukan yang Tuhan sedang kerjakan melalui, tadi saya katakan, peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman, keadaan-keadaan, situasi-situasi. Termasuk saudara, pandemi COVID-19. Kita coba melihatnya dari perspektif Allah, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Harus kita akui memang saudara, itu menimbulkan duka cita, menimbulkan kerugian.
Bukan hanya rugi materi, tetapi juga korban jiwa, saudara. Berapa banyak sudah jiwa yang melayang dengan begitu saja karena terkena COVID-19. Dan itu kita tidak bisa pungkiri, ya saudara. Mungkin juga akan menimbulkan banyak pertanyaan dalam hidup kita. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa hal itu bisa menjadi bagian dari sejarah kehidupan di era ini? Tapi itulah saudara, kita perlu memiliki satu sudut pandang seperti Allah melihatnya. Kalau kita hanya melihat dari perspektif kita hari ini, saat ini, kita akan kecewa. Kita akan frustasi. Kita akan kehilangan harapan. Karena begitu banyak dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kehilangan kesempatan, orang-orang yang mungkin kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Ada begitu banyak, ya saudara. Tapi kita bisa memilih untuk melihat seperti Allah melihatnya. Bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kalau kita melihat kembali apa yang Tuhan sedang persiapkan bagi umatnya. Dia sedang mempersiapkan satu umat yang berkenan kepada dia. Satu umat yang sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Bukan memulihkan keadaan manusia yang berdosa kembali seperti keadaan Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tapi ada sebuah target, sebuah standar yang melampaui kesempurnaan seorang Adam yang pertama. Kenapa saudara? Karena targetnya adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Dialah Sang Putra Allah yang menjadi standar dari rencana Allah bagi setiap manusia. Melalui berbagai peristiwa yang terjadi saat ini, kita perlu memiliki keyakinan, kita perlu memiliki sebuah pemahaman yang benar bahwa Tuhan gunakan itu sebagai bagian dari upaya untuk membentuk satu kehidupan yang akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau kita kembali saudara melihat apa yang ditulis di dalam Titus pada pasal yang ketiga, di ayat yang keempat sampai yang keenam. Titus pasal 3 ayat 4 sampai 6. Mari kita perhatikan, berbunyi demikian. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudara, kalau kita mengingat kembali, merefresh ingatan kita dan mereview apa yang sudah kita terima beberapa waktu yang berlalu, saudara, kembali kita diingatkan bahwa karya Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu telah nyata saat Yesus datang ke dalam dunia untuk membuka sebuah pintu kesempatan agar manusia kembali memenuhi tujuan ciptaannya sesuai dengan kehendak Allah. Kita sudah pelajari melalui dua proses, yaitu kelahiran kembali saat kita menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah benih ilahi itu Tuhan taruh menjadi sebuah modal bagi setiap manusia yang berdosa, yang percaya kepada Yesus, untuk mengalami sebuah awal untuk dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru, sebagai satu titik awal untuk mulai melangkah.
yang kemudian harus dilanjutkan dengan sebuah proses pembaruan yang terjadi setiap hari. Satu proses yang harus mengikuti setelah kelahiran kembali. Dan kalau saya kaitkan, saudara, dengan apa yang tadi kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 tadi, maka pengalaman-pengalaman itu, peristiwa-peristiwa, situasi-situasi, orang-orang yang kita jumpai, dalam tanda petik, menjadi bagian yang Allah gunakan untuk membentuk kita. Sebagai alat Tuhan untuk melakukan pembaruan di dalam hidup kita. Saudara, kita mengingat kembali bahwa kata pembaruan yang digunakan oleh Paulus, yaitu kata anakaino dan anakainosis, saudara. Saya tidak perlu baca, saudara nanti bisa catat saja, yaitu ada di dalam 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16, kemudian Kolose 3 ayat 10, kemudian Roma 12 ayat 2, dan Titus 3 ayat 5. Saudara, di ayat-ayat tersebut, saya ulangi, 2 Korintus 4 16, Kolose 3 ayat yang ke-10, Roma 12 ayat 2, Titus 3 ayat yang ke-5, maka kata pembaruan yang digunakan dalam ayat-ayat tersebut itu memiliki 2 bentuk. Ya. Yang pertama dalam bentuk pasif. Ya, dalam bentuk pasif. Artinya saudara, kata pembaruan ini bukan karena upaya dan usaha diri kita sendiri. Tetapi itu dikerjakan oleh Allah karena kasih karunia dan kemurahannya. Jadi ini perlu kita pahami, saudara, bahwa kata pembaruan ini digunakan oleh Paulus dalam bentuk pasif. Dibaharui. Ini berbicara tentang sebuah kekuatan yang tidak datang dari diri kita, tetapi itu datang dari luar. Sebagai bentuk kasih karunia dan kemurahan Allah melalui firman dan Roh Kudus-Nya yang bekerja di dalam kita. Saudara, mungkin perlu kita bedakan. Perbaikan atau pembenahan itu adalah upaya kita untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Ya, mungkin untuk sifat-sifat yang tidak baik, ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kita memperbaiki diri. Kita berbenah diri. Ini berbeda dengan pembaruan. Karena pembaruan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh diri kita sendiri. Seseorang bisa memperbaiki diri, tapi tidak bisa memperbaharui dirinya. Karena pembaharuan ini dikerjakan oleh Allah. Melalui firman dan Roh Kudus-Nya yang bekerja di dalam diri kita. Kita hanya bisa berbenah diri. Kita hanya bisa memperbaiki kelakuan kita. Sifat-sifat kita, kebiasaan-kebiasaan kita, mungkin tutur kata kita yang kasar, perilaku kita yang buruk dan lain sebagainya. Tetapi memperbaharui diri, pembaharuan itu harus datang dari luar yang mendatangkan perubahan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, bentuk kata yang digunakan oleh Paulus ini adalah bentuk sekarang, present tense. Bukan dulu, tetapi sekarang, hari ini. Sehingga saudara, pembaharuan itu yang
adalah sesuatu yang harus dikerjakan pada hari ini. Bahkan ketika hari ini menjadi kemarin, karena kita sudah memasuki hari yang baru, maka hari ini pembaruan itu harus terus berjalan. Bukan karena kemarin kita sudah membaharui diri, maka kita selesai. Jadi artinya hari ini kita sudah baru. Tetapi saudara, setiap hari, di mana ada hari, itu adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaharui kehidupan kita. Termasuk saudara, melalui pengalaman, situasi yang sulit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Dia sedang membentuk kita, Dia sedang memperbaharui kita, Dia sedang membuat kita menjadi lebih indah, lebih baik lagi dari hari kemarin. Dan yang perlu kita ingat, itu bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi karena karya Roh Allah, firman dan Roh Kudus-Nya itu bekerja di dalam hidup kita. Kalau kita membaca saudara dalam Efesus pasal yang keempat, ayat ini juga sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Diawali dengan kalimat sampai kita semua, Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, kata sampai kita semua telah mencapai, artinya saudara, kita sedang berupaya. Kita sedang berusaha. Seperti seorang pelari yang mungkin sedang melangkahkan kaki, berlari untuk mencapai garis finish. Sampai kita semua telah mencapai. Saya langsung saja membaca pada kalimat sampai kita semua telah mencapai kedewasaan penuh. Kedewasaan penuh. King James Version, saudara, menggunakan istilah a perfect man. Terjemahan lama, akil balig. Nah, kedua kata tersebut atau kedewasaan penuh ini diambil dari satu kata bahasa Yunani yaitu teleios. Teleios ini artinya lengkap, sempurna. Sehingga saudara, kita bisa membaca sehingga sampai kita semua telah mencapai kesempurnaan ataupun kelengkapan. Setiap hari kita dibaharui. Bahkan melalui pengalaman-pengalaman, situasi-situasi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang kita alami. Kita sedang dibentuk supaya kita mencapai kelengkapan. Supaya kita mencapai kesempurnaan. Itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Supaya kita bisa mencapai satu tujuan yang Tuhan memang sudah tetapkan. Kalau kita membaca apa yang menjadi isi hati dari Rasul Paulus dalam Kolose 1, saudara. Pada ayat 28-29, Kolose 1 ayat 28-29, dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi saudara, kita melihat bagaimana Paulus begitu antusias. Paulus, saya gunakan istilah all out, untuk mengupayakan setiap jemaat yang dia layani itu
memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Saudara, Tuhan bisa gunakan kemudahan, tapi lebih banyak justru kesukaran yang mendewasakan. Tuhan lebih banyak menggunakan justru kekurangan untuk membentuk karakter daripada kelimpahan. Dan biarlah kita melihat situasi yang terjadi hari-hari ini menjadi satu bagian, satu alat yang Tuhan pakai untuk memimpin kita kepada kesempurnaan. Dan di ayat 29, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, Paulus adalah orang yang juga turut mengalami penderitaan. Bahkan sampai 3 kali dia berdoa, kalau boleh Tuhan cabut itu duri. Tapi Tuhan bilang, cukup kasih karuniaku bagimu. Dan Paulus mengakui bahwa di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Itulah sebabnya katanya aku lebih suka ada dalam kelemahan. Karena disitulah kekuatan Tuhan menjadi nyata di dalam kehidupannya. Dan saudara, kembali saya percaya bahwa Allah setia. Dia tidak akan memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Allah setia. Artinya Allah tidak akan membiarkan apa yang kita alami itu akan menghancurkan kita. Dan mungkin saya mengutip apa yang dikatakan dalam kitab Ayub pada pasal yang ke-23. Di ayat yang ke-10, Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara, kata karena ia tahu jalan hidupku, kalau saya kaitkan dengan uraian dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 tentang pencobaan-pencobaan itu, saudara, pencobaan itu diberikan dalam kapasitas kita sebagai manusia yang hanya abu tanah adanya. Artinya Tuhan mengukur kekuatan kita. Ia tahu jalan hidupku. Dilanjutkan, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris, saudara, when he had tried me, I shall come forth as gold. Seandainya ia telah selesai menguji aku, maka aku akan keluar seperti emas murni. Saudara, percayalah. Mungkin pengalaman-pengalaman buruk yang kita hadapi sulit kita lewati. Dan kita berat menjalani. Tapi percayalah, tujuan Tuhan adalah kalau dia sudah selesai dengan kita, maka kita akan keluar seperti emas yang telah dimurnikan. Kalau kita masih ada sampai saat ini, saudara, itu artinya Tuhan belum selesai dengan kita. Dan biarlah seperti yang disaksikan juga oleh Ayub, yang ditulis dalam pasal 42. Ketika Tuhan sudah selesai menguji dia, dia berani berkata demikian. Di ayat yang ke-5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, mungkin kita belum selesai seperti Ayub melewati ujian tersebut. Tapi baiklah kita memandang kepada Tuhan, karena dialah yang akan memberikan kekuatan, kesanggupan kepada setiap kita. Sekian firman Tuhan. Pemain musik silakan ada pada instrumennya. Kurindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan karena kuat, tetapi karena kemurahan Tuhan saja. Saudara, saya percaya setiap kita mengalami pengalaman-pengalaman yang unik, ya. Kita mudah melewati pengalaman yang enak, nyaman, sesuai dengan keinginan kita. Tapi waktu terasa berjalan begitu lambat saat kita ada dalam keadaan yang sulit. Tapi baiklah pada saat itu kita memandang kepada Tuhan, karena percaya Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kalau Ia telah selesai menguji aku,
maka aku akan keluar seperti emas. Kurindu setiap waktu. Mari kita berdiri bersama, nyanyikan pujian ini. Haleluya. Kurindu setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan kembali dari awal, ku rindu. Ku rindu setiap waktu, hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang kupegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkau Tuhan, Engkaulah berdaulat atas hidupku. Haleluya. Saudara, kita sudah dengar firman Tuhan. Firman Tuhan datang untuk memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami beban yang berat. Seakan sulit untuk melewati hari. Didera dengan begitu banyak pemikiran yang membuat kita merasa tidak nyaman. Tapi biar firman Tuhan yang datang pagi hari ini membangkitkan semangat saudara, menghiburkan saudara, bahwa di balik semua pengalaman itu Allah tetap pegang kendali. Dan Allah punya tujuan untuk membentuk kehidupan kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Seperti emas yang dimurnikan melalui api yang panas. Mungkin lewat kesulitan penderitaan yang kita alami, Tuhan sedang membentuk kehidupan kita supaya kualitas hidup kita akan menjadi seperti emas yang telah dimurnikan. Dan saudara, percayalah, sejak karya salib itu bekerja di dalam hidup kita, Allah sudah memulai pembaharuan itu melalui firman dan Roh Kudus-Nya.
Dan seperti yang Paulus katakan, kita dibaharui. Itu berbicara tentang pembaharuan itu bukan karena kekuatan kita. Kita hanya berharap kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, agar firman dan Roh Kudus-Nya yang memberikan kekuatan, memampukan kita untuk melewati hari-hari. Dan percayalah, hari ini pun di tengah-tengah keadaan yang sulit, itu adalah bagian dari pembaharuan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam dan melalui hidup kita. Karena itu saudara, mari tetap memandang kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Karena Dia tidak akan membiarkan kita hancur karena berbagai situasi keadaan yang kita hadapi. Karena tujuan Dia adalah agar kita menjadi sempurna sama seperti Dia sempurna. Haleluya. Nyanyikan kembali pujian ini dengan iman. Pandang kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Katakan kembali, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Kami hanya abu, Tuhan. Engkaulah Kami hanya mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. berdaul Kami mau, Tuhan, atas Engkau berkarya hidup di dalam dan melalui hidup kami. ku Kami hanya berharap kemurahan-Mu, Tuhan. penuh. Melewati hari-hari yang penuh dengan pergumulan, kami tahu, Tuhan, kami hanya bisa berharap dan bersandar kepada Tuhan saja. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah datang kepada kami, untuk mengingatkan kami bahwa semua ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Apapun pengalaman yang kami hadapi tidak dimaksudkan untuk membuat kami binasa, hancur. Sebab Tuhan, siapa kami? Kami hanya debu, kami hanya abu, Tuhan. Jadi Engkau mengerti seberapa mampu kami melewati hari-hari ini dengan keadaan yang sulit dan berat.
Apa yang Tuhan terdampak. Bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, tapi juga rumah tangga, ekonomi, masa depan, pendidikan Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan kami boleh memandang ini sebagai bagian dari proses pembaruan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Supaya iman kami kuat. Supaya kami percaya tetap memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak menjadi lemah, kami tidak menjadi goyah, tetapi kami tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Dan bila kami memiliki pemahaman ini Tuhan, sehingga kami bisa melewati hari-hari tetap dengan sukacita, dengan damai-Mu yang melimpah di dalam hidup kami, karena kami percaya kalau kami telah melewati semuanya, maka kami akan keluar seperti emas yang sudah dimurnikan. Terima kasih, bahkan saatnya nanti ketika kami alami bagaimana kemuliaan-Mu itu dinyatakan bagi setiap kami yang bertahan dalam pengalaman-pengalaman yang berat ini. Tuhan terima kasih, kami tahu kalau kami masih ada sampai hari ini, Tuhan belum selesai dengan kami. Dan biarlah kami mau mengakhiri Tuhan sampai di garis finish, tetap memegang iman, tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan ambil kendali, Tuhan berdaulat atas hidup kami, dan kami luaskan, Tuhan terus berkarya. Hanya kami mohon kekuatan-Mu Tuhan, kami mohon kemurahan dan belas kasihan-Mu bagi kami. Biarlah firman dan Roh Kudus-Mu nyata bagi kami. Tuhan, Engkau tahu keberadaan setiap kami, baik kami yang ada di sini, umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan tahu, Tuhan tolong. Mungkin ada yang lemah, Tuhan beri kekuatan. Ada yang susah, Tuhan beri penghiburan. Ada yang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan. Yang menghadapi jalan buntu, Tuhan buatkan jalan. Bahkan apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami, Tuhan sediakan dan cukupkan. Biarlah Tuhan, segala berkat yang terbaik dari sorga, Tuhan sediakan bagi setiap umat-Mu, untuk mereka boleh menjalani hari-hari dengan tetap memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah ini sampai kepada kesudahannya. Sebelum kami akhiri, mari berkatilah setiap kami yang sudah melayani. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini yang sudah beribadah kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang berjalan. Baik pribadi, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, perjalanan dan pelayanan ke dalam tangan Tuhan. Engkau kiranya akan memimpin dan memberkati. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan, kebesaran dan kuasa hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita akan menerima berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus-Nya, menyertai saudara sekalian, mulai pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Disampaikan beberapa hal sebagai pengumuman. Yang pertama, hari Rabu kita akan mengadakan KTB secara online 7:30 malam, yang akan melaksanakannya dari Wadah Pemuda dan Remaja. Jadi penyelenggara untuk KTB hari Rabu adalah pemuda dan remaja. Kemudian untuk hari Jumat Beatstone 7:30, dan hari Sabtu ibadah pemuda remaja secara online jam 5 sore. Dan kemudian hari Minggu kita kembali beribadah secara online jam 8, dilanjutkan sekolah minggu jam 10. Puji Tuhan saudara, selepas ibadah ini pun ada ibadah sekolah minggu secara online. Puji Tuhan saudara, itu saja disampaikan sebagai pengumuman. Terima kasih buat perhatian saudara dan kebersamaannya dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.